Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi ke channel Abdul Limbong. Di video kali ini kita akan membahas tentang teknik dasar memegang sisir, razor, dan mesin pangkas atau mesin cukur rambut secara bertahap. Saya akan menjelaskan ketiga teknik cara memegang alat tersebut. Langsung aja guys, simak video berikut ini. Oke teman-teman, begini teknik memegang sisir dengan teknik dasar ya. Kamu masukkan di antara jari manis dan jari tengah, bagian ujung sisir sebelah kiri ya. Lalu tahan dengan jempol, juga jari manis, dan jari telunjuk juga menahan bagian atas. Di video bisa kita lihat itu, kita peragakan langsung. Kita ambil sisir yang ada di rumah. Sisir seperti ini kisaran harganya Rp5.000 teman-teman, dan ini sering digunakan untuk tukang cukur atau tukang pangkas kalau bahasa Medannya. Nah, seperti inilah, bisa langsung diperhatikan di rumah ya teman-teman. Nah, lalu kamu coba menggoyang pergelangan tangan, melentur-lenturkan jari-jari. Kamu perhatikan secara berulang-ulang, terus menerus. Kamu ulang lagi di rumah ya. Kamu harus lakukan dengan istiqomah atau berkesinambungan bahasa umumnya. Kamu buat alasnya bisa tangan, bisa paha, atau kursi atau meja sebagai landasan dari sisir itu. Ataupun kamu bisa buat ngembang tanpa harus pakai alas. Baik ya teman-teman, aku rasa cara ini nggak terlalu sulit dan mudah dipahami. Kamu lakukan berulang-ulang di rumah ya teman-teman. Soalnya ini tergantung kebiasaan. Ala bisa karena biasa ya teman-teman. Kamu juga bisa memperagakannya langsung dengan, kalau udah ada mesin, tes dengan mesin, atau entah apa kayu-kayu gitu kan, bentuknya kayak mesin gitu, atau batu sejenisnya lah. Lalu itu kamu bisa lakukan balasan ke bawah. Kamu harus membiasakan memutar sisir tersebut ya kawan-kawan. Ya begitulah caranya, kamu ulang-ulang terus menerus, ulang di rumah. Kamu nggak boleh bosan kalau mau lancar dalam melakukan teknik ini. Ini teknik yang dasar ya. Ini cara kedua ya teman-teman. Cara kedua memegang sisir. Cara seperti ini saya tidak recommended karena sering jatuh ya. Aku lebih menggunakan teknik yang pertama karena ini jempolnya sering, karena dia cuma nahan jempol itu kan, jadi kan dia lemah itu. Kadang kalau jempol kita pegal atau kepleset gitu, dia langsung los aja gitu, jatuh. Nah, jadi ini cara yang nggak terlalu saya recommended. Ini mungkin cara, ada beberapa orang menggunakan teknik ini, tapi aku tidak pernah memperagakannya ya. Ya, kita gunakan telunjuk di bagian atas, jempol di bagian bawah, dan jari manis dan jari tengah menahan dari bagian atas ke bagian punggung sisir atau ke bagian belakang ya.
Begitu juga dengan kelingking, menahan di bagian, menopang di bagian sudut ujung sebelah kiri ya. Lalu kamu bisa menggerakkannya. Yang bergerak itu bagian pergelangan ya, pergelangan. Lenturkan pergelanganmu. Kamu putar-putar secara berulang-ulang. Kamu gunakan mesin, coba-coba ya. Terus kamu ulang-ulang. Teknik ini dia lebih simpel dalam membalas ya. Dia waktu membalas itu ke bawah itu lebih mudah daripada teknik yang pertama. Nah itu kan jatuh kan. Nah itu dia. Saya memang jarang menggunakan teknik ini. Begitulah cara yang kedua teman-teman. Dua teknik menggunakan sisir yang simple, mudah, dasar, dan paling sering saya gunakan. Kalau orang lain saya tidak tahu menggunakan teknik apa kan gitu kan. Saya memperagakan apa yang saya lakukan sehari-hari saat mencukur customer saya di sini di kedai tempat saya bekerja. Oke kawan-kawan, kurasa sampai di sini kalian paham dan kalian bisa memutar ulang video saya agar kalian lebih mengerti sambil mempraktekkannya dengan sisir yang ada di rumah. Berikutnya guys, yang kedua kita akan mempraktekkan teknik memegang razor yang simple, mudah untuk dipahami, mudah untuk dilakukan, yang biasa saya gunakan di kedai saat mencukur rambut customer saya. Ya seperti ini tekniknya. Kita menggunakan jari tengah dan jari manis. Kita stabilkan razor tersebut, gagang razor tersebut. Nah, simple saja, kita masukkan jari kelingking ke ujung razor bagian belakang ya, lalu telunjuk di bagian depan. Setelah itu kita masukkan jempol untuk menahan bagian bawah. Kita balik ya, kita balik. Nah seperti itu tekniknya. Mungkin teman-teman di rumah belum ada, jadi setelah menonton video ini Anda bisa membeli di toko-toko kosmetik atau toko-toko salon atau kecantikan ya. Harganya kisaran 15.000 teman-teman, sampai ya ada sampai ratusan ribu. Jadi ya seperti ini tekniknya. Kita menekan dengan jari telunjuk, bukan dengan tangan keseluruhan ya. Kita menggunakan jari telunjuk seperti itu. Kita dorong dengan jari telunjuk, dan kedua jari yang menahan itu, yang tadi yang pertama kita buat itu bisa dilepas. Bagaimana nyaman kita, bisa dilepas, bisa dibuat menahan juga. Lalu kita tekan, dorong dengan jari telunjuk supaya yang terlalu kuat dia. Kadang kalau terlalu kuat bisa berdarah ya. Nah ini pisaunya tidak ada, jadi kalian bisa mempraktekkannya di rumah, mencukur bulu tangan sendiri berulang-ulang. Dan saya dulu seperti itu sampai botak bulu tangan saya, bulu kaki juga. Seperti itu tekniknya ya teman-teman. Kita coba mengisi dengan mata razornya ya, atau pisau cukurnya. Kita masukkan ke gagangnya ya teman-teman. Kita patahkan dulu, kita koyak, lalu kita buka isinya. Ini kita di sini saya juga menjelaskan bagaimana cara memasukkan razor ke gagangnya. Perhatikan video berikut teman-teman. Hati-hati dalam memegang razornya ya kawan-kawan. Nah, di situ
kita bisa melihat, dan jika ada di rumah langsung diperhatikan ya. Di situ ada lubang-lubangnya, ke lubang mana dia yang pas, ada seperti paritnya gitu, lalu masukkan ke dalam. Hati-hati menekannya, pelan saja. Lalu di bagian ini, di patahan itu, dia kan kita patahkan tadi itu kan, dia pasti ada melengkung cenderung ke kiri atau ke kanan seperti itu. Lalu kita buat lengkungan itu ke bagian luar. Ke bagian luar, jangan ke bagian dalam. Nanti dia bisa masuk sih, tapi dia kadang lebih gampang kalau di bagian luar lekukannya, karena nggak nyangkut. Lalu setelah itu kamu dorong pelan-pelan, ditahan pelan-pelan, hati-hati ya, karena pisau itu sangat tajam ya, walaupun tak setajam lidah. Lalu ujung pisau itu kadang ada yang runcing itu, seperti merek Dorco, merek Derby. Kamu gosok aja sedikit ke keramik supaya dia nggak terlalu runcing. Lalu kita coba langsung ke bagian tangan, punggung tangan kita. Kamu dorong dengan pelan dan sangat hati-hati, sangat pelan, dengan perasaan, dengan kesabaran. Kamu dorong, kamu buat dilekukan tangan antara telunjuk dan jempol. Kamu cukur, lakukan seperti yang di video berikut ya kawan-kawan, supaya kita bisa mempraktekkannya dan segera bisa menggunakannya di pekerjaan kita ya. Kalau ada kawan-kawan yang mau jadi tukang cukur di tengah pandemi seperti ini ya, mungkin butuh ya seperti mencukur orang tua atau adik-adik kita. Oke teman-teman, baiklah kawan-kawan, ini adalah alat kita yang ketiga, yaitu teknik dasar memegang mesin cukur atau mesin pangkas ya. Ini adalah mesin pangkas kita atau mesin cukur kita. Di sini akan saya praktekkan contoh cara memegang mesin pangkas rambut, yaitu ada dua cara yang saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan untuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah teknik seperti ini. Kita membuat atau menaruh atau meletakkan, sebelah kanan adalah jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, dan sebelah kiri adalah jari jempol sebagai tumpuan. Lalu kita gerak-gerakkan seperti ini sebagai tumpuannya itu ya kawan-kawan. 3 jari itulah tumpuan, namun telunjuk dan kelingkingnya juga masuk ya, cuma bukan sebuah tumpuan. Kadang kalau kita buat terlalu banyak jari jadi kaku dia, jadi tumpuannya yang 3 jari itu aja ya. Inilah teknik yang kedua, menggunakan tumpuan jari telunjuk dan jari jempol. Jari telunjuk di bagian bawah dan jari jempol di bagian atas, itu adalah sebagai tumpuannya. Selebihnya kita membuat sekedar saja, menyentuh sekedar saja. Selebihnya jari-jari yang tengah, manis dan kelingking itu ya. Kita harus lakukan berulang-ulang cara ini di rumah ya kawan-kawan. Kita praktekkan langsung. Jika kita punya mesin atau mesin rusak-rusak, entah kita cari dari mana kan, coba dulu, ulang-ulangi sampai lentur, sampai tangan kita ya kalau cucuk atau lentik itu lebih bagus lagi kawan-kawan. Soalnya orang-orang lentik itu tangannya lebih lentur. Saya sih nggak lentik ya.
Lalu kita kombinasikan dengan sisir ya kawan-kawan. Kita kombinasikan dengan sisir. Kita lakukan teknik overcomb, bahasa kerennya, atau memotong menggunakan sisir dan mesin tanpa alas clipper atau guard. Ya, lakukan teknik seperti ini berulang-ulang. Kita bisa overcomb ke atas, ke samping, nyerong. Kita bisa menggunakan teknik tersebut ya kawan-kawan. Nah, seperti itu, seperti yang saya contohkan. Teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah ya, sambil mengulang-ulang video ini, sambil mencoba. Jika ada yang kurang paham, putar ulang terus. Saya dulu juga seperti itu. Saya tonton, tapi yang seperti ini tidak ada tekniknya sih. Tapi kemarin itu yang ngajari ya guru saya ya. Lalu saya disuruh mengulang-ulang. Sambil melihat-lihat mereka potong rambut, saya ulang-ulang. Tangan saya gerak-gerakkan sampai lentur ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, aku rasa sampai di sini kita atau kawan-kawan sekalian sudah memahami. Lebih kurang saya mohon maaf ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya kawan-kawan.